Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris TOEFL and IELTS Classes. Dan hari ini kita akan kembali membahas soal matching heading, tapi ada yang berbeda. Hari ini adalah bahasan strategi spesial untuk soal matching heading. Langsung saja kita bahas codifying the headings ya, atau mengkodifikasi headings di soal matching headings. Dan untuk mengingatkan kembali, soal matching headings itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada headings, misalkan di sini ada nomor 1 sampai 10, yang dia itu bisa menjadi gagasan utama atau main idea dari sebuah paragraf. Jadi intinya kita itu harus mencari, misalkan paragraf A itu yang cocok headingnya apa, paragraf B itu yang cocok headingnya apa. Biasanya ini jadi soal yang menantang karena di IELTS itu main idea-nya tersembunyi dalam artian dia tidak hanya bisa ditemukan di kalimat pertama tiap paragraf atau kalimat terakhir sebuah paragraf seperti di ITP TOEFL ya teman-teman. Nah, kalau kita mengingat ya bahasan yang ada di video sebelumnya, untuk soal matching heading ini, yang pertama harus kita lakukan itu adalah tandai keyword di heading. Dan keyword yang bagus itu adalah kata-kata yang tidak ada di judul, karena kalau di judul kemungkinan akan dibahas di seluruh paragraf, dan juga kata-kata yang konkret dan spesifik, sehingga dia itu unik hanya ada di satu atau maksimal dua paragraf. Dan secara umum untuk matching heading itu baiknya kita kerjakan per paragraf satu per satu. Setelah baca satu paragraf kita tentukan headingnya. Jangan menentukan heading setelah membaca keseluruhan teks karena nanti itu akan overwhelming ya buat ingatan kita gitu. Dan setelah kita tentukan headingnya, coba kita buktikan nih, apakah keyword dari heading yang kita pilih itu konsisten ditemukan kata-kata yang berhubungan dengan keyword tersebut di paragraf. Minimal temukan sekitar 4 sampai 5 kata ya. Dan jangan memilih heading hanya karena ada kata yang berhubungan dengan keyword tertentu di kalimat pertama atau karena ada satu atau dua kata yang sangat kita mengerti kita temukan di paragraf tersebut dan kebetulan berhubungan dengan keywordnya. Nah, untuk heading ini tidak perlu difinalisasi jawabannya di awal karena bisa jadi kita menemukan heading yang lebih cocok setelah membaca paragraf-paragraf yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, selain strategi umum ini, saya juga uh, setelah membaca ratusan soal IELTS ya, dan juga teks IELTS, mengamati bahwa soal matching headings itu ada beberapa yang berpola, terutama untuk teks eksposisi. Nah, ini kebetulan berhubungan dengan pelajaran tentang reading atau tentang teks yang saya pelajari waktu kuliah dulu di kampus di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini saya ingat bahwa teks itu selalu ada polanya. Ada jenis teks deskriptif, ada jenis teks naratif, ada teks recount, teks exposition, argumentatif, lalu misalkan ada juga misalkan teks interview dan sebagainya gitu ya, itu pasti ada polanya. Dan kebetulan di sini saya menemukan beberapa teks eksposisi yang fungsinya ya meyakinkan kenapa suatu hal itu adalah masalah atau sebuah hal yang bagus atau solusi, itu ada polanya teman-teman. Dan dengan mengetahui pola teks eksposisi, sebenarnya kita bisa juga langsung menebak gitu soal matching headings itu jawabannya apa secara lebih cepat dan efektif. Misalkan kalau teks eksposisi itu dia biasanya menjelaskan dua hal kan, baik apakah itu positif atau negatif. Ketika dia negatif menjelaskan masalah, paragraf pertama itu biasanya akan menjelaskan situasi yang ideal dari sebuah topik itu apa. Lalu sayangnya ada masalah nih, ada faktor yang menyebabkan situasi tidak ideal ya, sini ya. Atau faktor yang menyebabkan situasi ideal itu apa nih yang mendukung ya gitu kan ya pencapaian situasi ideal yang disebutkan di nomor 1 itu apa. Nah, lalu sayangnya ada masalah nih yang bisa mengganggu pencapaian situasi ideal yang dimaksud di nomor 1 dan 2.
dan dijelaskanlah masalahnya A, B, C, D. Nah, itu kalau poin yang diutamakan atau judulnya itu tentang sebuah masalah. Kalau judulnya itu adalah sebuah solusi, justru kebalikannya, akan dijelaskan sebuah situasi yang tidak ideal atau sebuah masalah. Dan dijelaskan faktor yang menyebabkan situasi tersebut bermasalah atau tidak ideal itu akan apa. Lalu dia jelaskan, untungnya ada solusi nih yang bisa kita tawarkan. Dan solusinya dijelaskan A, B, C, dan D. Nah, ini berarti untuk kodifikasi ini, hal pertama yang harus kita ingat adalah kita harus lihat teksnya teks eksposisi atau bukan. Di teks eksposisi itu menawarkan atau meyakinkan pembaca bahwa ini ada masalah atau ini ada solusi dari sebuah masalah. Dan yang kedua ya, tadi kita harus tahu ini konotasinya lebih ke negatif atau lebih ke positif. Nah, selanjutnya kita bisa modifikasi heading teks eksposisi itu menjadi satu positif ya. Jika informasi dari sebuah hal di heading tersebut positif, negatif ya kalau situasi yang dijelaskan itu negatif atau tidak ideal, faktor kalau dia itu menjelaskan sesuatu yang sifatnya netral, definisi atau teori ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini positif atau negatif dari penjelasannya, dan solusi ya jika informasinya itu berkaitan dengan solusi atau saran ya, harus seperti apa tindakan yang dilakukan di masa depan. Jadi ada 4 ya, dan mungkin kodifikasi teman-teman bisa juga berbeda, bisa bertambah, dan kodifikasi setiap teks juga bisa jadi berbeda. Nanti saya akan coba upload video lagi kalau saya menemukan semacam pola ya dari teks-teks tertentu ya. Tapi untuk eksposisi, ini ada positif, negatif, faktor, dan solusi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke teksnya ya, teman-teman ya. Latihan matching heading dengan kodifikasi. Jadi pertama, kita harus ingat bahwa keyword yang bagus adalah keyword yang tidak ada di judul. Berarti jangan pilih yang dia itu eh, mengandung kata tris ya, atau trouble ya sebagai keywordnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, isolated trees itu berarti kan trees ya, harms itu sama dengan trouble, berarti ini adalah tentang deforestation ya keywordnya. Kalau misalkan kita lihat nomor 2, ini sebenarnya keywordnya hanya harms dan other plants. Harms itu sama dengan trouble, mungkin other plants bisa dianggap sebagai trees ya. Nah, tapi ke prinsip yang kedua, kalau dia itu eh, terlalu umum, itu bukan keyword yang bagus. Dan yang umum itu yang abstrak ya dibayangkan. Nah, kita pilih yang lebih spesifik, yaitu other plants-nya ya. Nah, selanjutnya, which big trees support the most diverse species? Nah, di sini kita bisa lihat big trees-nya itu adalah trees ya. Sekarang antara support sama most diverse species ya, atau diverse species. Nah, tentu diverse species itu lebih mudah dibayangkan ya, lebih spesifik. Impact of big tree loss on the wider environment. Kita punya big tree sebagai trees-nya, loss sebagai trouble, impact sama wider environment, mana yang lebih spesifik? Wider environment ya. Lalu measures to prevent further decline in big trees population. Big tree population adalah trees, further decline adalah trouble, berarti adalah measures ya to prevent. Nomor 6, how wildlife benefit from big trees. Big trees-nya adalah trees, benefits-nya itu lebih umum daripada wildlife, jadi wildlife adalah keyword-nya. Risk from pests and infections. Risk-nya adalah trouble, nah berarti pest and infection ya, yang menjadi keyword untuk nomor 7. Ways in which industry uses big trees product, big tree products ya. Big tree products, big tree-nya adalah trees. Sekarang antara waste, industri, sama products, mana yang lebih mudah dibayangkan? Industri ya. Higher temperatures, slow the rate of the tree growth. Di sini mungkin slow-nya adalah trouble ya. Lalu tree-nya itu adalah trees, antara higher temperature sama growth. Higher temperatures ya, mudah dibayangkan. Karena mungkin kita bisa expect ada angka di situ. Factors that enable trees to grow to significant heights. Lalu ada kata trees ya, itu adalah trees-nya. Sekarang antara factors sama significant heights. Tentu significant height yang lebih mudah dibayangkan ya. Oke, nah kita sudah menemukan keyword. Dan kita bisa lihat bahwa teks ini adalah teks exposition karena dia itu ingin meyakinkan pembaca bahwa ada sebuah masalah ya
dari judulnya udah jelas Trees in Trouble. Nah, kalau gitu kita bisa kodifikasi si penjelasan yang ada di heading ini. Nomor satu, how deforestation harms isolated trees. Di sini kita menemukan kata harms ya. Berarti kan kalau harms itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif ya. Nah, berarti kita codify bahwa nomor satu adalah di sini misalnya jelas ya, N ya. Lalu kita lihat untuk nomor dua, itu juga how other plants can cause harm. Itu juga negatif ya, karena ada kata harm. Berarti ini kita baca eh, dan ini negatif lagi ya. Ini sudah dua negatif ya. Lalu which big trees support the most diverse species? Nah, ini kan ada kata support ya. Dan itu kan berarti bagus kan? Nah, ini positif. Berarti kalau kayak gitu kita akan tandai bahwa ini adalah sebuah kata yang heading yang positif. P ya. Lalu di sini ada impact of big tree loss on the wider environment. Di sini ada uh, loss ya. Loss itu kan negatif ya. Berarti jawabannya adalah negatif ya untuk heading film keempat. Lalu nomor 5, measures to prevent further decline in big tree populations. Ini kan tindakan untuk mencegah sebuah masalah ya. Karena berbicara soal tindakan, berbeda tentang bukan fokus ke yang negatifnya, berarti ini adalah solutions ya. Oke, terus nomor 6, how wildlife benefits from big trees ya. Ini kan ada kata benefits, berarti dia itu positif. Oke, yang positif. Lalu risk from pests and infection. Di sini ada kata risk. Barang sudah pasti ini adalah negatif ya, karena resiko, apalagi ada hama dan juga infection ya. Negatif ya. Lalu ada ways in which industry uses big tree products. Mungkin untuk sebagian orang industri itu negatif ya. Tapi kan di sini tidak ada penjelasan apakah industrinya merusak atau tidak. Dan industri juga sebenarnya kan bisa positif. Jadi kalau saya sih ini lebih ke factors ya atau definitions ya. Jadi yang ini kita tandai sebagai F ya, factors. Jadi kalau ini mungkin tandai aja ya. Waste-nya itu kan netral ya. Lalu how higher temperatures slow the rate of tree growth. Dan ini ada slow kan? Slow itu negatif. Berarti eh, ini N ya. Dan terakhir, ini jelas ada factors ya. That enable trees to grow to significant heights ya. Ini nggak tahu faktornya positif atau negatif. Walaupun significant height itu positif ya. Tapi kan itu bukan situasi ya. Tapi lebih ke target gitu kan ya. Nah, jadi yang ini maksudnya ke faktor kayak gitu kan ya. Oke, nah kita lihat ya, ternyata dalam teks ini lebih banyak headings atau topik ya yang dia itu negatif. Dan sebenarnya kan ini expected ya, karena judulnya sendiri udah Trees in Trouble. Maka ya wajar kalau penjelasan yang sifatnya negatif itu akan lebih banyak gitu. Nah, ini adalah text exposition ya. Ini kan berarti ada penjelasan kenapa masalah itu harus diperhatikan. Dan di sini kita punya headings. Di antara headings-headings ini, kita bisa lihat ada yang dia itu nggak mungkin digunakan di paragraf satu atau di paragraf A ya. Karena dia nggak logis kalau muncul di awal. Kira-kira headings yang mana nih teman-teman? Ya, headings yang nggak muncul adalah headings untuk solution. Karena masa ya, solusi itu muncul di awal di paragraf A ketika masalahnya aja belum jelas kayak gitu. Nah, jadi ini yang nomor 5 nggak mungkin digunakan di awal. Bahkan untuk paragraf B pun sepertinya untuk solution itu masih jarang. Kemungkinan solution itu di akhir gitu kan, kalau paling cepat di tengah. Nah, setelah dieliminasi satu lumayan ya, kita bisa lebih fokus nih ke eh, opsi-opsi yang lain. Nah, sekarang teman-teman coba baca nih paragraf A. Setelah dibaca, eh, coba tentukan konotasinya seperti apa. Apakah dia positif, negatif, netral, solusi udah jelas bukan ya? Ini aja ya.
antara positif, negatif, sama netral. Nah, silahkan boleh di-pause ya untuk lebih tenang bacanya, biar nggak kejar-kejaran sama penjelasan saya. Dan saya yakin teman-teman sudah menemukannya ya, setelah membaca ini secara detail ya. Dan betul ya, jadi konotasinya untuk paragraf A ini adalah yang positif. Dan kalau positif berarti pilihannya kemungkinannya hanya dua kan, antara 3 sama 6. Nah, sekarang teman-teman antara 3 sama 6 pilih yang mana nih? Apakah ini lebih berhubungan dengan which big trees-nya yang spesifik atau ya big trees secara umum? Kalau wildlife sama diverse species, saya pikir itu sama ya, sama-sama hewan-hewan gitu kan ya, atau makhluk hidup di hutan. Jadi pembedanya bisa jadi adalah grammarnya. Apakah ini berbicara yang spesifik, which big trees, atau big trees secara umum? Oke, dan jawabannya adalah yang nomor 6 ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan which big trees, dia itu berarti harus ada jenis pohon tertentu yang memang ini kan support the most diverse species atau ya benefit to wildlife. Jadi untuk nomor yang paragraf A, jawabannya adalah 6. Nah, sekarang kita coba buktikan menggunakan cara yang eh, ini ya, yang umum ya, yang kita pelajari di video sebelumnya. Ini kan kita mau membuktikan ada kata wildlife ya. Dan kalau wildlife itu kan berhubungan dengan ecology. Wildlife itu berhubungan dengan countless other species. Lalu wildlife itu adalah many animals. Lalu ada gardens ya, sampai misalkan bromeliads ya. Lalu di sini ada massive crops of fruits, dan ada flowers and foliage, lalu much of animal life in the forest ya. Semua ini berhubungan dengan wildlife. Mau lebih yakin, kita buktikan bahwa dia itu benar berbicara tentang benefits ya. Nah, tentang benefits ini berarti kan dia incredibly important. Lalu ada sustain, lalu ada provide shelter, lalu ada become gardens, lalu ada capture vast amounts of energy, lalu produce massive crop of fruit, lalu sustain much of the animal life gitu kan. Nah, ini berarti semuanya adalah benefit. Nah, berarti fix nih, jawabannya adalah nomor 6. Dia membicarakan sesuatu yang positif gitu kan di awal. Nah, oke, kita sudah pakai nomor 6 ya. Ini sudah dari sini. Lalu silahkan teman-teman baca paragraf B, lalu tentukan apakah konotasinya positif, negatif, atau netral, atau bahkan solusi ya. Tapi kemungkinan solusi nggak akan ya teman-teman, karena paragraf A-nya positif, berarti kan tidak ada yang harus diperbaiki. Oke, jadi belum ya the solution. Kita masih berkutat dengan positif, factors, atau negatif. Nah, kalau kita lihat, ini dia yang pasti bukan berbicara hal yang negatif ya, teman-teman ya. Dan kalau dilihat juga ini tidak ada yang positif seperti misalkan memberikan eh, energi atau memproduksi makanan atau menjadi rumah, itu nggak ada kayak gitu kan ya. Kalau netral seperti itu berarti faktor. Nah, kalau berbicara faktor, berarti opsi kita cuma dua nih, teman-teman. Opsi kita adalah nomor 8 sama nomor 10. Tapi 8 itu kan industri ya, dan di sini jelas tidak ada industri si pembahasannya itu. Nah, berarti sudah pasti jawabannya adalah 10 ya untuk yang paragraf B. Mau dibuktikan? Silahkan teman-teman cari kata-kata yang berhubungan dengan significant heights. Dan significant heights itu adalah grow really big, the mightiest, lalu big trees ya. Lalu di sini ada giant stature. Lalu di sini juga ada biggest risk ya. Nah, itu kan sudah lebih dari 4 ya. Ada 5 yang berhubungan dengan significant heights. Nah, sekarang untuk factors ya. Factors itu berarti kan ini kan three things ya. Right place, good growing conditions, dan juga low adult mortality gitu.
Nah, ini berarti berhubungan dengan factors. Tapi karena ini ada hanya 3, berarti nggak cukup kan? Coba lagi cari. Dan ternyata di atas ada genetic capacity. Nah, itu adalah faktor juga kan? Berarti fix ya, jawabannya adalah nomor 10. Nah, ini adalah faktor ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya silahkan baca paragraf yang C dan sama tentukan apakah konotasinya positif, negatif, atau misalkan faktor ya, atau mungkin solusi kayak gitu kan ya. Silahkan pause ya untuk lebih tenang bacanya dan ketika kita baca kita menemukan kata-kata seperti dwindling ya yang artinya menyusut, lalu cannot survive or grow. Lalu di sini ada kata-kata agresif ya, lalu ada invading, lalu ada kata-kata fail to take root ya, lalu ada uh, victories disappear, lalu ada running ya, yang mengepung gitu, lalu ada burns fiercely, ada catastrophic tree mortality. Wah, ini sudah pasti negatif ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat negatif itu sudah sangat banyak ya. 1, 2, 4, 7, dan 9 ya. Kita punya 1, 2, 3, 5 opsi nih untuk yang negatif gitu. Berarti kita harus cari negatif yang spesifiknya apa. Karena kalau berbicara soal harms atau risk ya, atau slow mungkin ya paragraf ini bisa bisa diwakilkan ya dengan kata-kata itu semuanya. Nah, dan kalau kita bisa perhatikan secara spesifik, ini tuh ada kata seperti lantana kamara. Oke. Nah, lantana kamara itu adalah native shrub ya. Dan juga ada gamba grass dan cabbage grass ya. Nah, berarti kan dia itu tanaman. Kalau tanaman dan ini negatif, berarti kita pilih jawabannya adalah nomor 2 ya untuk paragraf C. Nah, di sini jangan sampai teman-teman terjebak dengan kata burn fiercely dan hot fires yang mungkin itu berhubungan dengan higher temperatures ya, karena itu kan api, pasti api itu panas. Nah, kalau hanya sedikit, kemungkinan besar itu bukan main idenya dan bukan headingsnya. Nah, untuk yang pembuktian higher temperatures itu, kalau mau dipilih sebagai heading harus seperti apa, silahkan baca paragraf D. Nah, jadi untuk C itu sudah pasti negatif ya, teman-teman ya. Oke, sudah dibaca paragraf C. Ini juga, paragraf D maksud saya, ini juga negatif ya. Ada cannot grow really big, ada slow, lalu di sini juga ada penjelasan uh, tree growth-nya declines ya. Terus juga ada kata consume more energy, itu nggak bagus kan? Terus less energy produce ya, dan sebagainya gitu. Itu kan sudah pasti negatif kayak gitu. Nah, sekarang negatifnya yang mana nih, teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan di sini tuh ada penjelasan yang kayaknya jelas sangat berulang ya. Di sini ada kata misalkan uh, warmer ya, lalu ada warm lagi, lalu ada uh, warmer, lalu ada too warm, lalu gets warmer, lalu warmer years ya. Nah, kalau warmer, warmer, warmer kan berarti lebih hangat. Kalau lebih hangat itu ya higher temperatures-nya. Higher temperatures itu nggak harus misalkan 100 derajat itu nggak harus kan. Dari 25 ke 27 pun itu sudah warmer. Nah, berarti betul jawabannya adalah nomor 9. Dan kalau kita bandingkan higher temperatures untuk D itu jauh lebih cocok dibandingkan untuk C. Karena C itu hanya ada burn fiercely sama hot fires, sementara di sini di D itu warmer itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Dia lebih banyak gitu kan. Jadi ya sudah pasti lebih terbukti membicarakan tentang higher temperatures-nya. Jadi ini adalah 4 ya teman. 9 sorry ya.
9 untuk yang paragraf D. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa headings ini akan sangat membantu karena kalau misalkan kodifikasi heading maksud saya akan sangat membantu karena kalau kita sudah tahu ini akan positif, negatif, dan juga faktor itu kita akan melihat opsi yang lebih sedikit. Kita harus baca opsi keseluruhan karena misalkan kalau paragraf satu positif ya ngapain kita baca tentang harms ya atau misalkan tentang slow ya, atau misalkan tentang risk, karena kan ini positif. Itu pertama. Kedua, bisa kita lihat bahwa pola eh, penjelasan paragraf di paragraf A, B, C, D itu sama dengan menjelaskan tentang masalah kan. Pertama, situasi ideal seperti apa? Idealnya ya pohon itu menjadi besar, karena pohon besar itu akan benefits kan wildlife itu. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan situasi itu ideal? Faktor apa yang menyebabkan pohon itu besar? Ya, tadi ada genetik, lalu ada good growing conditions, right place to establish its seedlings, sama low adult mortality gitu kan. Nah, tapi sayangnya ada masalah nih. Masalahnya apa aja gitu? Masalahnya ada tadi kan, other plants yang bisa cause harms, lalu juga ada warmer ya, higher temperatures ya sekarang yang kita alami dan sebagainya. Kita bisa expect nih paragraf E, F, G itu kemungkinannya antara menjelaskan masalah lebih lanjut atau solusi gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gitu sudah pasti yang opsi-opsi yang sifatnya positif atau yang factors itu nggak usah dibahas lagi karena ya memang sudah habis dibahas di awal. Jadi yang untuk nomor 3 dan juga nomor 8 ya udah kemungkinannya lebih kecil untuk bisa dibahas ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat nih, ada penjelasan-penjelasan yang dia itu negatif ya. Kalau kita lihat negatifnya itu misalkan ada pernyataan em, ini nih, shrink ya over time ya forestnya, lalu progressively die off, lalu trigger destabilization, lalu di sini tuh misalkan ada vicious cycle ya, lingkaran setan, lalu release some of their stored carbon, forest shrinkage ya. Nah, ini negatif ya, sudah pasti. Dan berarti pilihannya kalau negatif itu antara 1, 2, dan 7, kayak gitu kan ya. Nah, 1, 2, dan 7. 2 bahkan udah digunakan ya. Berarti pilihannya adalah 1, 4, dan 7 ya. 1, 4, dan 7 ya pilihannya. 9 juga udah digunakan kan. Nah, 1, 4, dan 7. Katakanlah kita nggak yakin nih antara 1 sama 4. Ya udah kita keep dulu aja. Ini bisa 1 bisa 4 gitu. Lalu kita lihat yang F ya. Nah, F itu dibaca misalkan ya. Kita udah temukan lagi nih. Ini ada mortality. Lalu di sini ada kata-kata misalkan di cleared ya for human use ya. Lalu ada being log, misalkan ya. Terus ada the mortality rate ya yang tinggi gitu kan. Terus juga ada misalkan uh, and snap them in half kan. Lalu ada kata misalkan devastating consequences. Ya. Ini udah pasti negatif kayak gitu. Tapi negatifnya apa? Ini antara 1, 4, dan 8. Katakanlah masih nggak yakin. Nggak apa-apa. Di-keep dulu aja nih. Antara 1 dan 4 nih. Nah, selanjutnya eh, teman-teman misalkan membaca eh, paragraf terakhir gitu kan. Dan paragraf terakhir itu ada kata insects ya, and disease ya. Misalkan nih ada bark, itu, lalu ada tiny creatures that can kill entire forest ya. Ada fungus causing disease, lalu ada disease ya, have killed, dan juga yang lainnya ya. Nah, ini sebenarnya lebih mudah ya dibandingkan paragraf E dan F. Ini negatif, dan negatifnya itu tentang serangga dan juga penyakit. Nah, kalau serangga itu berarti hama, pest ya, dan penyakit adalah infection. Nah, berarti yang ini jawabannya adalah 7. Oke, nah, udah kita drop nih yang nomor 7 ini tuh.
Selanjutnya antara E sama F. Nah, pilihannya hanya tinggal 1 sama 4 kan? Karena ini udah pasti bukan tentang solusi, udah pasti bukan tentang industri. Walaupun misalkan di yang F itu ada misalnya being logged ya gitu kan ya, atau cleared for human use, itu nggak menjelaskan cara kan untuk industrinya. Nah, sekarang kita bandingkan nih untuk paragraf yang E ini, yang selain negatif ya, yang dia bicarakan, dia membicarakan tentang eh, ini nih, dia membicarakan sesuatu tentang eh, climate ya, lalu dia berbicara tentang ya forest secara umum, lalu berhubungan dengan karbon, berhubungan dengan atmosfer, lalu warming, lalu carbon emissions. Kalau kita hanya harus membandingkan antara deforestation sama wider environment, kira-kira ini lebih cocok dikasih judul deforestation ya, atau environment, wider environment. Ya, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah wider environment ya, teman-teman. Jadi jawabannya untuk paragraf E adalah 4. Dan kalau yang E udah 4, berarti yang F itu adalah 1 ya, deforestation. Kenapa bisa deforestation? Karena deforestation itu intinya kan penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu bisa ya karena dia clear dia for human use, karena dia itu replace by monocultures, karena dia itu di log ya, lalu ada logging in tropical forest gitu, lalu dipotong sama timber cutters kan, terus juga dia bilang ini juga karena angin kan, nah, and snap them in half atau karena kekeringan kayak gitu kan ya. Nah, jadi semuanya itu adalah tentang bagaimana hutan bisa gundul. Oke, nah mungkin kalau tadi saya terlalu cepat ya untuk menjelaskannya dibandingkan teman-teman membaca, proses tadi itu bisa di-post dulu dan diresapi lagi ya penjelasannya seperti apa. Tapi terpenting yang harus kita pahami adalah bahwa teks itu ada polanya. Dan karena teks itu ada polanya, berarti kita sudah bisa nih memprediksi susunannya seperti apa. Nah, ini baru bisa digunakan kalau jenis teksnya eksposisi. Saya masih mempelajari jenis-jenis teks lain, tapi untuk eksposisi biasanya untuk urutan penjelasannya seperti ini. Dan karena kita sudah tahu urutan penjelasannya, kita bisa kodifikasi nih headingsnya dengan kodifikasi seperti ini, khusus untuk teks eksposisi. Jadi kalau teman-teman menemukan teks lain dan ternyata nggak bisa diterapkan, kemungkinan besarnya itu adalah teksnya bukan eksposisi dan ada kode lain yang bisa kita terapkan. Mungkin nanti kalau saya menemukan kode-kode baru untuk jenis teks lain akan saya upload segera ya. Oke, paling itu mungkin untuk penjelasan yang hari ini.